Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita mencapai dalam pelajaran kita Kitab 2 Tawarikh, pasal 2-4. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mempelajari pasal 2-4. Saya mengingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya kita berhenti pada usulan Tuhan kepada Salomo untuk memberinya hikmat, kekayaan, dan kehormatan. Tetapi Salomo meminta hikmat, dan Tuhan memberinya hikmat, kekayaan, dan kehormatan. Dalam pasal 2-4 yang akan kita pelajari adalah persiapan untuk membangun bait Allah serta kelengkapan-kelengkapannya. Untuk memulai, izinkan saya menyambut seorang insinyur juga seorang hamba Tuhan, Saudara Esam Khalil. Selamat datang, Saudara Esam. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Esam, sebelum memulai pelajaran kita, izinkan saya membaca beberapa surat pemirsa seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Senin. Saya akan membaca 2 surat. Kita memiliki surat dari Saudara Eman Nagi dari Mesir yang mengatakan, kepada produser dari program Semua Kitab Suci, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk program ini dan untuk apa yang Anda sajikan melaluinya. Saya berdoa semoga Tuhan dapat membantu Anda dan memberi Anda kekuatan untuk membuat proyek ini berhasil dan menyelesaikannya. Tuhan memberkati. Kami juga berterima kasih atas semangat dan juga doanya, dan kami yakin bahwa firman Tuhan menjangkau semua orang di mana saja penuh dengan berkat dan pengajaran. Ada juga sepucuk surat dari seorang saudara bernama Lait Nader dari Yordania yang mengatakan, para pengawas terhormat dari program Semua Kitab Suci, saya selalu berdoa untuk Anda dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengajaran murni yang disajikan dalam program ini. Bisakah Anda mengirimkan saya skrip episode ini? Kami juga berterima kasih atas semangat Anda, dan saya ingin menyambut Anda dan pemirsa dimanapun mengenai tiap episodenya. Semua skrip dan video tersedia di situs web kami, semuakitabsuci.com. Anda dapat mengunduh episode di sana dan membuat perpustakaan Anda sendiri. Kami selalu menyambut surat dari pemirsa dan pertanyaan mereka. Tuhan memberkati. Mari kita kembali ke pelajaran kita, Saudara Esam, dalam kitab 2 Tawarikh, mulai dari pasal 2 sampai pasal 4. Kami memperhatikan bahwa kitab ini di bagian awal berfokus pada pembangunan bait suci, dan bahwa Salomo membangun rumah Tuhan bait suci sebelum membangun rumahnya sendiri. Apa yang kita lihat di sini? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa kisah Salomo dalam Tawarikh adalah tentang bait suci. Kisahnya memiliki banyak detail dalam kitab Raja-Raja. Seperti menjadi raja dan banyak hal lain yang terjadi di sini. Tapi di sini seolah dia ingin mengatakan kisah Salomo adalah tentang membangun bait Allah. Mengapa? Karena peran kitab ini adalah untuk menyemangati mereka yang kembali dari pengasingan seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan untuk memberitahu mereka bahwa tujuan Allah berhubungan dengan mereka akan terus ada dan tidak akan hilang karena kegagalan mereka. Jadi, ia ingin mengingatkan mereka bahwa bait Allah itu dibangun dengan perincian ini, dan di sini dia menyebutkan perincian yang sama sekali tidak disebutkan dalam kitab Raja-Raja, seolah ingin mengatakan bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya masih ada, dan ingin mengatakan bahwa kemuliaan kebesaran Salomo didasarkan pada pemeliharaannya terhadap Anda rumah ingin Tuhan. mengatakan bait suci adalah rumah Tuhan? Terus terang dikatakan bahwa bait suci adalah rumah Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan yang agung, yang tak terbatas, hidup di rumah duniawi yang tentu saja terbatas? Sederhananya ini pertimbangan formal. Ketika kita mengatakan rumah Allah, bukan artinya Allah terbatas di rumah ini. Karena Salomo sendiri berkata bahwa surga yang tertinggi pun tidak dapat menampung Allah. Jadi, orang yang tahu bahwa surga itu tidak dapat menampung dia, pasti tahu bahwa rumah ini tidak dapat menampung dia. Tapi ini adalah hunian terhormat. Dia ingin mengatakan bahwa rumah itu adalah tempat di mana Tuhan berkenan untuk menjumpai mereka. Dan ini
Bukan berarti ia meninggalkan surga dan tinggal di sana. Itu adalah cara pikir yang sangat dangkal. Jadi saat kita mengatakan rumah Tuhan, yang kita maksud adalah tempat di mana manusia dapat bertemu dengan Tuhan. Benar. Tapi sangat sederhana, surga yang tertinggi tidak dapat menampung Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Apakah rumah Tuhan dalam perjanjian baru, Saudara Esam? Rumah Tuhan dalam perjanjian baru adalah gereja. Dan rumahnya ialah kita. Orang percaya yang saya maksud dengan gereja secara khusus adalah kumpulan orang-orang percaya, bukan tempat. Bukan tempat? Bukan tempat. Perjanjian baru membebaskan kita dari tempat. Perjanjian baru memindahkan kita ke konsep spiritual dan bangunan. Bagi kita tempat hanya untuk bertemu satu sama lain dan tidak lebih. Tapi ketika dikatakan bahwa Kristus mengasihi gereja, apakah dia menyukai dinding? Tidak. Jemaat yang adalah tubuhnya, Jemaat yang adalah tubuhnya. yaitu orang-orang Orang percaya. Benar. Jadi kita mengerti bahwa ketika Salomo menetapkan prioritas, dia menempatkan bait suci sebagai nomor 1. Prioritas itu sangat penting karena dia mendahulukan rumah Tuhan, kemudian rumahnya. Dan itu adalah urutan yang benar. Tetapi cari lalu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan tak akan meninggalkan saya tanpa apa-apa. Maka semuanya itu akan tambahkan Akan ditambahkan kepadamu. padamu. Artinya, perhatikan prioritas Tuhan. Dan lihat bagaimana dia menempatkan Anda dalam prioritasnya. Atau lebih baik, urus urusannya dan biarkan dia mengurus urusanmu. Dan omong-omong kamu akan menjadi pemenangnya. Karena ketika Anda mengurus urusan Tuhan, apa yang dapat Anda lakukan? Tapi seolah Anda mengatakan, saya menghargai Anda, saya mengasihimu. Karena ketika dia mengurusi usahamu, dia akan memberimu setiap perkataan kebaikan. Dan itulah yang terjadi dengan Salomo. Salomo mengurus urusan Tuhan dan Tuhan mengurus urusannya. Dan hasilnya menjadi tidak ada orang yang lebih bijak, lebih kaya, atau lebih terhormat dari Salomo. Kemungkinan besar sejarah memberitahu kita bahwa selama berabad-abad, kehormatan presiden atau raja dimanapun diukur oleh kedekatannya dengan Tuhan dan penghargaannya kepada Tuhan dan juga umatnya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Sebuah celaan Tetapi bagi dosa setiap adalah orang. noda bangsa. Saudara Esam, ketika kita melanjutkan membaca, kita mengetahui bahwa seorang tokoh muncul bernama Huram, raja dari Tirus. Kami ingin mengetahui beberapa informasi tentang dia dan tentang reaksinya ketika dia mengetahui bahwa Salomo menjadi raja. Pria itu sangat terhormat dan dia memberi kita contoh bahwa beberapa orang bisa menggapai Tuhan bahkan tanpa metode konvensional yang dikenal pada saat itu. Karena Huram adalah sahabat Daud dan dia sangat mengasihinya dan kemungkinan besar dia mengasihi Daud karena hubungan dengan Tuhan dan mungkin Daud membawanya kepada Tuhan. Dan buktinya adalah perkataan yang diucapkan Huram ketika Salomo mengirimnya surat. Dia berkata, terpujilah Tuhan, Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang bisa mengucapkan perkataan ini? Seseorang yang mengenal Tuhan. Seseorang yang mengenal Tuhan. Karena jika dia memiliki Tuhan lain, dia tidak akan mengatakan terpujilah Tuhan. Dia hanya akan menyambut Salomo sebagai pribadi. Tapi di sini kita melihat, dia menyambut seseorang dengan mengatakan bahwa Tuhan melakukan ini, mengatakan itu. Dia berkata tentang Tuhan. Karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal, budi, dan pengertian, yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya. Dia adalah orang yang memahami tujuan Tuhan dan semua urusannya. Meskipun ia tidak berhasil membuat rakyatnya kembali dari penyembahan berhala, tetapi jelas bahwa dia menghargai Tuhan. Tentu saya tidak bisa menilai hati, tetapi sebagaimana Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dan buahnya mengatakan bahwa dia adalah pria terhormat yang sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Daud dan menghargai Salomo. Jadi Huram Raja Tirus memiliki hubungan dengan Daud sebelumnya dan mungkin dia memiliki hubungan dengan Allah yang hidup. Itu sebabnya Ya. dia menanggapi permintaan dari Salomo. Dan dia senang Salomo menjadi raja setelah Daud. Ia menanggapi dengan menghargai bait itu, bukan hanya menghargai hubungannya dengan Daud. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 14 kita melihat bahwa Ibu Huram adalah seorang janda dari suku Naftali. Dan dalam 2 Tawarik 2 ayat 14 dari Bani Dan. Apa kontradiksi ini di sini? Apa bedanya? Benar, mengapa ada kontradiksi di sini? Kontradiksi, tetapi sebelum menjawab saya ingin mengatakan beberapa ide sederhana. Jangan terganggu dengan hal seperti itu selama tidak menyangkut kebenaran dasar. Tentu saja ada jawabannya, tetapi saya ingin memberitahu Anda jangan izinkan siapapun mengganggu Anda dengan memberitahu bahwa Anda kebingungan. Memangnya kenapa? Dan jika ini berhubungan dengan iman Kristen, maka kita harus terganggu. Tapi masalah ini sangat sederhana dan setidaknya memiliki
3 solusi. Solusi pertama adalah bahwa ayahnya berasal dari Dan dan ibunya dari Naftali. Dalam hal ini dia dapat dikaitkan dengan kedua suku tersebut, jadi tidak masalah. Selanjutnya, dia pernah menghubungkannya dengan ayahnya, sekali dengan ibunya. Tepat. Solusi kedua adalah bahwa dia dilahirkan dari suatu suku dan dengan tempat tinggal dari suku lain. Suku lain. Itu bisa terjadi, dia mungkin Benar. lahir di Dan misalnya dan tinggal di Naftali. Jadi bisa dikatakan tentang dia dari Dan sejak lahir dan dari Naftali berdasarkan tempat tinggal. Solusi ketiga adalah suami pertamanya karena dia adalah seorang janda. Ayah Huram adalah suami keduanya. Jadi suami pertamanya mungkin dari salah satu suku dan dia dari suku yang lain. Dia lahir di Naftali dan menikah di Dan. Jadi dapat dikatakan bahwa dia berasal dari Naftali sebagaimana dapat dikatakan bahwa dia berasal dari Dan. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi kita dapat mengatakan bahwa melalui pencarian yang akurat di dalam Alkitab, kita dapat menyelesaikan semua masalah karena beberapa orang mengambil pilihan seperti itu dan mengatakan bahwa ada kesalahan dalam Alkitab. Tetapi dengan pencarian yang akurat, tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Sama Kita sekali. harus kembali ke teks aslinya dalam bahasa Ibrani yang merupakan bahasa dari Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru, dan kami sepakat bahwa tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Tentu. Kami telah berbicara sebelum istirahat tentang Hiram, Raja Tirus, dan Anda mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Daud dan sangat senang Salomo menjadi raja dan menghargai apa yang dilakukan oleh Salomo. Apa yang Salomo minta darinya dan bagaimanakah tanggapannya? Salomo meminta beberapa bahan mentah untuk digunakan dalam bangunan itu dan seorang ahli untuk membantunya dalam membangun. Dan ini memberitahu kita bahwa pekerjaan Tuhan seperti misalnya bait suci harus dilakukan dengan segala daya, upaya, dan juga potensi yang ada. Beberapa orang melayani di waktu luang mereka. Beberapa orang melayani ketika mereka masih belajar. Tetapi setelah mendapatkan pekerjaan, mereka tidak punya waktu untuk Selalu melakukannya. dikatakan tentang mereka yang melayani, sukarelawan, mereka memiliki pekerjaan dasar, Ya. memiliki pekerjaan mereka murah hati, dan ketika mereka murah hati, mereka memberikan waktu kepada Tuhan untuk pelayanan, dan yang adalah baik. Tidak. Ya. Saya akan nyatakan seperti Alkitab yang lebih baik, menawarkan diri dengan rela. Menawarkan diri dengan rela. Yang lebih baik daripada sukarelawan. Mereka mungkin mencari nafkah dari pekerjaan tertentu seperti Rasul Paulus sendiri bekerja membuat tenda untuk membayar pelayanan dan agar tidak meminta sesuatu kepada siapapun kecuali dia memiliki keinginan yang tulus untuk membuat hal itu, maka ini disebut roh yang rela. Seseorang yang memiliki keinginan tulus untuk melakukan demi kasih pada Allah dan pekerjaannya. Tetapi izinkan saya mengatakan jika saya seorang karyawan atau pekerja dalam profesi apapun, Saya masih bisa melayani ya Tuhan. saya bisa, tetapi dengan Saya harus menjadi antusiasme, hamba kualitas, dan kesempurnaan yang sama seperti yang saya lakukan terhadap urusan dunia. Ketika saya pergi ke pelayanan, saya tidak boleh mengatakan ini hanya pelayanan, jadi saya akan melakukannya dengan kualitas yang setengah. Seseorang yang memperbaiki jam tangan dan beriman, serta setia kepada Tuhan pernah ditanya, apa pekerjaanmu? Dia mengatakan saya hamba Tuhan dan di waktu luang saya memperbaiki jam tangan. Benar. Jadi sikap seseorang haruslah bahwa dia pada dasarnya melayani Tuhan. Dan pekerjaan duniawinya hanyalah hal tambahan, bukanlah tujuan hidupnya. Itu sebabnya Salomo meminta seorang pria khusus. Seorang pria khusus karena urusan Tuhan perlu dilakukan. Dengan yang sempurna. terbaik dari yang kami bisa. Jika Tuhan adalah yang terbaik, maka segala sesuatu yang dilakukan untuk dia harus dilakukan atas pertimbangan ini. Kita unggul dalam pelayanan. Amin. 2 ayat pertama dalam pasal 3 mengatakan Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Saya ingin berhenti di tempat geografis ini. Mengapa tempat ini secara khusus? Tempat ini sebenarnya luar biasa tentang di mana kita berada dan tentang masa lalu dan masa depan. Mengenai masa lalu, disitulah Abraham mempersembahkan Ishak ketika dia diuji. Dan kita pasti dapat melihat ketika membaca perikop ini bahwa ini adalah gambaran tentang masa depan. Ini tempat yang sama, gunung yang sama di mana Kristus disalibkan. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dasar dari hubungan antara Tuhan dan saya. Perhatikan bahwa Daud membeli tanah itu seolah-olah dia ingin mengatakan ini kewajibannya, ini tempatnya. Ini memiliki harga. Ya, dan itu adalah lantai pengirikan di mana murka Tuhan berhenti setelah dosa Daud karena menghitung orang-orang. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa itulah tempatnya. Saya ingat sebuah himne bagus yang mengatakan di Golgota saya diterima. Jadi disitulah Kristus juga dipersembahkan sebagai korban di kayu salib. Seolah-olah itu adalah benih dari tempat Tuhan membangun gereja. Gereja berasal dari Kristus yang mati di kayu salib.
Seperti rumah yang dibangun di tempat yang sama di mana Ishak dipersembahkan atau akan dipersembahkan sebagai korban dalam perjanjian lama. Anda ingin mengatakan bahwa proyek besar Allah pasti datang sebagai hasil karya Kristus di kayu salib. Pastinya. Saudara Esam, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan di 2 Tawarikh pasal 3 ayatnya yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dibangun dan dipersiapkan, khususnya ukuran-ukuran seperti kerudung, 2 pilar, dan rantai? Apa yang dimaksud dengan mereka? Memang mulai dari ayat 8 di pasal 3 dia mulai menyebutkan banyak hal. Kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan kerub, tabir, dan rantai, juga 2 tiang. Apakah mereka memiliki arti penting? Jika Anda melihatnya secara dangkal, itu hanyalah sebuah bangunan. Tetapi yang pasti, Roh Kudus tidak mengilhami seorang penulis yang diilhami untuk mencatat perincian ini hanya untuk memberitahu kita bentuk bangunan dan perinciannya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana mendekati sesuatu dan berpikir dengan benar. Jadi semua hal itu adalah simbol untuk kita lihat. Misalnya, ketika dia berbicara tentang kerub, dia berbicara tentang kehadiran ilahi di mana Kristus hadir sekarang sebagai manusia setelah dia mati dan bangkit. Karena disitulah letak tabut perjanjian pada waktu itu. Dan tabut mengingatkan saya pada tabir yang terbelah 2 oleh kematian Kristus di kayu salib. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa mendekati Tuhan itu tidaklah mungkin pada saat hukum karena Tuhan tersembunyi di balik tabir. Dikatakan, sungguh engkaulah Allah yang menyembunyikan diri, tetapi ketika Kristus mati di kayu salib, Alkitab mengatakan bahwa tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Seolah ingin mengatakan bahwa Tuhan mulai membuka jalan antara manusia dengan dirinya sendiri berdasarkan kesempurnaan karya Kristus. Dia juga berbicara tentang 2 pilar yang mengajarkan kita hal-hal hebat. Mereka juga memiliki nama yang bagus, Yakin dan Boas, yang satu berarti kemantapan dan yang lain berarti kekuatan. Dia ingin mengatakan bahwa pekerjaan Kristus didasarkan pada kekuatan, kuasa, dan kemuliaan. Dan melalui itu saya tidak akan pernah ragu bahwa hubungan antara Tuhan dan saya akan hilang lagi. Misalnya ketika dia berbicara tentang rantai di ayat 16, Tuhan perhatikan hubungan kita satu sama lain. Dia mengikat orang-orangnya dengan satu ikatan, tidak masing-masing terpisah dari yang lain. Ketika kita melihat masing-masing dari hal-hal ini, kita dapat dengan mudah mengambil pelajaran spiritual yang bagus darinya. Tapi tentu saja kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan masing-masing secara detail, jadi saya akan menyerahkannya kepada pemirsa. Saya ingin mengingatkan pemirsa terkasih bahwa gambar di layar sekarang memberitahu kita lebih banyak tentang detail dari bait Allah. Di dalam bait suci ada tempat yang disebut ruang maha kudus, dan para kerub berada di tutup pendamaiannya. Gambar tersebut akan lebih menggambarkan bentuk kerub dan bentuk sayapnya, dan ini berbicara tentang penghakiman Allah kepada orang-orang yang bisa dieksekusi jika bukan karena masuknya imam besar dengan darah korban penghapus dosa agar dia mendapatkan pengampunan selama setahun. Dan dikatakan tentang Kristus setelah itu, dan ia telah masuk ke dalam tempat yang kudus tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan mendapat kelepasan yang kekal. Dan ketika tabir itu robek, itu artinya tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dan manusia. Saudara Esam, untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang simbol dan benda-benda di dalam bait suci, mari kita baca ayat 12 pasal yang keempat, atau mari kita mulai dari ayat yang ke-11. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja, di kepala tiang itu kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Ayat 13, ke-400 buah delima dan kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima, untuk 1 jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Jika ayat-ayat ini tidak memiliki makna simbolis, kita tidak akan dapat memahami apapun. Jadi apa makna simbolis dari buah delima pada kedua kisi? Buah. Gampangnya ya, buah delima adalah salah satu buah yang berbanyak diri, memiliki banyak biji, makanya berbicara tentang buah. Dia ingin mengatakan, apakah Anda menjalin hubungan dengan Tuhan?
Apakah Anda memiliki peran di rumah? Di mana buahmu? Misalnya seseorang yang pergi ke gereja sepanjang waktu melakukan ritual. Tentu saja kita telah sepakat sebelumnya bahwa gereja bukanlah sebuah tempat. Dia menghadiri Kekristenan pertemuan bukanlah ritual, rohani. tapi saya hanya menggunakan bahasa rakyat. Seseorang selalu pergi ke gereja tapi tanpa hasil dalam hidupannya. Dan apa buahnya? Buahnya adalah menghasilkan sesuatu seperti akar pohonmu. Akar pohon saya adalah Kristus. Jadi saya harus menghasilkan karakter Kristus. Seperti kasih, kebaikan, kelembutan, dan ketundukan. Semua hal yang indah yang ada di dalam Kristus, sebanyak apapun Anda menyerupai Kristus, buah delima ini terlihat dalam diri Anda. Maka ingin mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan harus menghasilkan buah dalam kehidupan. Saya bertanya-tanya, Saudara Esam, apa pendapat Alkitab tentang orang-orang yang memiliki kegiatan dan ibadah yang jelas tetapi tidak berbuah? Bangsa itu seringkali seperti itu ketika dia berkata, Bangsa itu adalah Bangsa bangsa Yahudi. Israel, umat Ya. Allah historis. Tuhan berkata tentang mereka lebih dari sekali. Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya. Dan dia pernah berkata tentang mereka, singkirkan dariku kebisikan lagu-lagumu. Tuhan tidak membutuhkan seseorang untuk bernyanyi kepadanya, sementara hatinya menjauh darinya. Dia tidak membutuhkan ini. Dia juga berkata, apakah kau pikir aku lapar dan kamu membawakanku kurban? Dia menginginkan hati. Pengorbanan Tuhan adalah semangat yang hancur. Dia selalu menginginkan hati. Saya pribadi menyarankan siapapun yang berpikir bahwa dia sedang menyembah Tuhan tanpa memberikan kesaksian yang baik tentang Kristus, mempertanyakan dirinya sendiri. Anda mungkin memiliki penampilan luar seorang orang percaya, tetapi Tuhan tidak tertipu oleh penampilan. Dia pernah mengatakan kepada orang Farisi bahwa mereka seperti kuburan bercat putih yang tampak indah di luar, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kamu akan mengenali mereka Kenali dari mereka. buahnya. Anda telah menarik perhatian saya pada sesuatu. Mereka yang memiliki hubungan hidup dengan Tuhan akan menghasilkan buah. Seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Jika saya melihat seseorang berdoa dan setelah itu dia keluar dan membunuh. Dia membunuh orang di jalan atau membakar rumah. Doa macam apa yang dia panjatkan? Kain melakukan itu. Dia berpikir bahwa dia sedang berdoa, dia membuat mesbah dan meletakkan di atasnya buah-buahan yang dia tanam. Seolah dia berkata kepada Tuhan, di sini saya berdoa mengatakan hal-hal yang baik. Kemudian dia keluar dan membunuh saudaranya. Dan kisah Kain masih ada sampai Masih sekarang. ada. Dan reaksi Tuhan terhadap apa yang dilakukan Kain adalah reaksi yang sama hari ini terhadap siapapun yang seperti Kain. Di mana saudara lakimu? Apa saya penjaga saudara laki saya? Dan Tuhan berkata, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Seolah dia ingin memberitahunya bahwa kamu tidak dianggap sebagai penyembah bagi saya, tetapi bagi aku, engkau termasuk dalam kategori pembunuh. Karena Tuhan tidak dapat dibohongi. Tepat. Dan tidak mungkin Tuhan meminta penyembahan dan pembunuhan pada saat yang bersamaan. Dikatakan tentang iblis, ia adalah pembunuh manusia. Pembunuh. Sejak semula. Sejak awal, sejak Dan zaman orang Kain. yang berpikir bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan kemudian membunuh orang lain, harus mempertanyakan dirinya sendiri, karena dia mungkin berada di bawah kekuasaan iblis yang adalah pembunuh sejak awal. Dan apa yang dia lakukan adalah untuk iblis dan bukan Tuhan. Terima kasih banyak, kita akan simpulkan Terima episode kasih. ini dengan para hadirin di studio. Kami ingin beberapa informasi tentang Huram, Raja Tirus, dan apa reaksinya ketika dia tahu bahwa Salomo duduk di singgasana ayahnya, Daud. Huram adalah raja yang baik. Kemungkinan dia memiliki semacam hubungan dengan Tuhan dan dia mengenal Tuhan meskipun tidak seperti yang biasa kita lakukan, tetapi dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika dia tahu bahwa Salomo menjadi raja, dia menjadi bahagia terutama karena dia adalah teman pribadi dari Daud ayahnya. Apakah yang Salomo minta dari Huram, Raja Tirus? Sulaiman meminta bahan mentah dari Hiram karena Tirus terkenal dengan kayunya. Dia juga meminta seorang ahli untuk mengerjakan emas, perak, perunggu, dan besi. Dan kita belajar darinya bahwa kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan tidak hanya di waktu senggang. Benar, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Esam. Pembahasan Tuhan berkati. akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita telah mengetahui dari episode hari ini bahwa bait suci adalah dasar dari berkat dalam kehidupan Salomo. Bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Dan kita telah mengetahui bahwa Salomo mengurus rumah Allah sebelum rumahnya sendiri, dan prinsip umumnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Anda menjadikan urusan Tuhan nomor 1 dalam hidup Anda dan Anda mengurusnya, pasti Tuhan akan mengurus masalah Anda. Jangan biarkan urusan Tuhan untuk mengurus kepentingan pribadi Anda dan abaikan hal-hal yang Tuhan minta Anda untuk muliakan Dia melalui mereka. Perhatikan posisi Tuhan dalam hidup Anda. Rumah Tuhan adalah
Gereja Tuhan di mana Kristus bertemu dengan orang-orang percaya dan di mana Tuhan disembah. Waspadalah terhadap pengabaian pertemuan rohani Anda demi pekerjaan Anda. Waspadalah terhadap lalai menghadiri pertemuan rohani demi kepentingan pribadi. Jaga rumah Tuhan dan hak-hak Tuhan terlebih dahulu, dan pasti hidupmu akan diberkati. Pemirsa terkasih, pertanyaan episode hari ini, mengapa Salomo membangun bait suci, rumah Tuhan, di tempat pengirikan ornan orang Yebus di Gunung Moria? Sekali lagi, mengapa Salomo membangun bait suci, rumah Tuhan, di tempat pengirikan ornan orang Yebus di Gunung Moria? Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. رب اجعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع املأني من فيض السلام واروِني حتى أصير في سلوكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذي الحياة عبدا مطيعا باذلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذا المسير في العهد صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني أسعى في سفارتي ليلا نهارا أطلب لأمتي لا يملكني اليأس أو أي فشل لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski ubah dan bebaskan aku